got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfiati Nasaru, NIM 20241020. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, saya akan membahas materi tentang pemikiran ekonomi klasik, latar belakang timbulnya mazhab klasik, dan teori Adam Smith, Malthus Ricardo, dan J.B. Say. Poin pertama yang akan dibahas yaitu tentang prinsip utama dalam mazhab klasik. Adapun prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau laissez-faire. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang bisa mencapai kesejahteraan masyarakat. Poin kedua yaitu tentang latar belakang timbulnya mazhab klasik. Kemunculan teori ekonomi klasik pada tahun 1789 berawal dengan adanya keributan di Prancis yang menjurus sampai dengan pecahnya revolusi Prancis. Keributan ini dimulai dari adanya pertentangan pendapat. Teori dari aliran ini yaitu aliran merkantilisme dan faham fisiokrat. Keributan ini sampai meluas. Dengan demikian, keributan tersebut didengar oleh Adam Smith, seorang guru besar tamatan Universitas Glasgow dan Universitas Oxford pada tahun 1978. Adam Smith berangkat ke Prancis dan tinggal di sana selama 3 tahun. Selama di Prancis, ia bertemu pemuka mazhab fisiokrat. Dalam hal ini, mereka berdiskusi mengenai bentuk perekonomian yang mengemukakan pendapatnya, yaitu kemakmuran berasal dari seluruh sektor produktif yang diberdayakan atau dikelola oleh manusia atau tenaga kerja, dan harus adanya kebebasan dalam perekonomian. Poin ketiga yang akan dibahas yaitu tentang teori klasik Adam Smith, Malthus Ricardo, dan J.B. Say. Yang akan dibahas pertama yaitu tentang teori klasik Adam Smith. Adam Smith sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Adanya invisible hand yang membawa perekonomian pada keseimbangan, perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Smith percaya bahwa pertambahan penduduk akan meningkatkan output per kapita dengan memperluas pembagian kerja. Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Smith menyukai harga natural atau harga persaingan bebas daripada harga karena adanya monopoli, dan menolak pemberian hak eksklusif bagi perusahaan tertentu. Menetapkan sistem pajak untuk membiayai pengeluaran publik, Smith berpendapat bahwa pajak harus proporsional. Wajib pajak harus mengetahui tentang pajaknya. Pajak ditarik pada saat dan cara yang sesuai dengan orang yang membayarnya. Pajak terbaik adalah pajak yang paling sedikit membutuhkan biaya pengumpulannya. Perlunya akumulasi kapital dengan melakukan penghematan dan investasi modal sebagai kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi kapital sebagai cara terbaik untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan menciptakan kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi yang mengadopsi pemikiran Smith ini disebut sebagai sistem liberalisme karena memberi kebebasan kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dan juga sistem kapitalisme karena Smith menekankan pentingnya akumulasi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jumlah penduduk akan meningkat seiring dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Jumlah penduduk akan tetap jika upah subsistennya stasioner. Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Perdagangan bebas akan menguntungkan Inggris karena akan membuat perusahaan mendapatkan barang-barang yang jauh lebih murah dari luar negeri. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan biaya produksi barang ekspor. Smith menentang proteksi bagi industri. Proteksi menimbulkan monopoli dan monopoli adalah musuh perdagangan bebas karena menghambat perluasan pasar.
dan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Mazhab klasik muncul pada akhir abad 18 dan pada awal abad 19, yaitu pada masa revolusi industri. Beberapa tokoh mazhab klasik yaitu Adam Smith, Jeremy Bentham, Jean Baptiste, Robert Owen, David Ricardo, Anthony Augustine, dan John Stuart Mill. Adam Smith dilahirkan di Skotlandia pada tahun 1723. Karya Smith selain The Wealth of Nations adalah The Theory of Moral yang diterbitkan pada tahun 1759. Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan mulai terkenal pada awal abad 19 di Eropa. Baiklah, masuk ke teori kedua, yaitu teori dari Robert Malthus. Teori dari Robert Malthus ini mengingatkan bahwa secara alamiah di masa yang akan datang muncul berbagai banyak masalah dalam masyarakat, yaitu karena dampak tekanan penduduk. Hal itu dapat menyebabkan tekanan berkelanjutan terhadap standar hidup manusia, baik dalam arti ruang maupun output. Malthus berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Jalan keluar yang ditawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Baiklah, saya akan masuk ke teori kedua, yaitu teori dari Robert Malthus. Robert Malthus merupakan seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal. Robert Malthus dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris, dari seorang keluarga kaya raya. Malthus bukanlah orang pertama yang tertarik pada permasalahan ini. Malthus sendiri mengakui bahwa pemikiran ini pernah diungkapkan oleh berbagai filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Kekhawatiran Malthus terkait krisis pangan bahwa laju pertumbuhan penduduk berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasarkan deret hitung. Malthus berpendapat bahwa manusia membutuhkan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Hal inilah merupakan sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia. Sehingga teori ini mengingatkan bahwa secara alamiah di masa yang akan datang akan muncul berbagai masalah dalam masyarakat, yaitu karena dampak tekanan penduduk. Hal itu dapat menyebabkan tekanan yang berkelanjutan terhadap standar hidup manusia, baik dalam arti ruang maupun output. Malthus berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Jalan keluar yang ditawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Baiklah, saya akan masuk ke teori ketiga, yaitu teori dari Jean Baptiste yang lahir di Prancis pada tahun 1767. Yang terkenal dengan teori hukum pasar. Adapun teori hukum pasar, menurut Jean, mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendiri dan mengatakan bahwa bukan uang yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan, tetapi juga permintaan produksi barang dan jasa. Contohnya adalah hukum Islam atau ekonomi Islam mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional di tengah keterpurukan ekonomi, karena sistem ekonomi kapitalis zaman sekarang sama sekali tidak memberikan efek positif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bahkan justru menjadi surga bagi para investor asing dalam melakukan investasi. Maka dari itu, konsep ekonomi Islam bisa menjadi solusi untuk ekonomi terpuruk, terutama dalam menyambut akan diberlakukannya ekonomi global dan pasar bebas yang menggunakan sistem kapitalisme. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.